Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan geografi. Untuk mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Apakah hadir semuanya? Ya, saya absensi dulu ya. Ahmad Brilian, Dahlan Salim, Wafik Aziza. Alhamdulillah hadir 14 siswa. Ada satu yang izin ya. Izinnya kenapa? Oh, ada pulang ya. Ya, di jam siang hari ini biasanya kalian sudah mulai lemas, letih. Untuk membangkitkan semangat, alangkah baiknya kita ber-ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking hitung ya. Yang satu ditambah satu sama dengan dua. Bisa? Bisa. Ada yang bisa nggak? Yang biasa mimpin siapa dulu? Iya. Oh, Fahmi. Ya, Fahmi pemimpin. Bareng sama saya yuk. Di depan. Satu ditambah satu ya. Sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Siap blok. Siap blok. Pertama, gerakan saya sambil bersuara ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya, kalau sudah fresh, selanjutnya saya pengen nanya, kemarin di pertemuan terakhir kita bahas apa? Kota ya, tentang interaksi desa kota. Submaterinya itu tentang perkembangan kota, dampaknya terhadap masyarakat kota itu sendiri. Mungkin ada yang masih ingat kemarin materinya, judulnya kan seperti itu. Kegiatannya kemarin itu apa aja, Mas Sinamol? Ya, dari satu kita di video itu, Pak. Oh, kemarin kan gimana? Video. Kan lihat video tentang permasalahan di kota. Contohnya itu ada pencemaran di sungai, terus penumpukan sampah di TPA. Nah, itu ada solusinya dari si pemerintah sendiri. Nah, saat ini kita mungkin disuruh sesuai dengan yang dijelaskan di kegiatan-kegiatan, kita disuruh dari masalah di kota terus dari solusinya. Oh iya, ya memang di pertemuan kemarin itu baru kita mendiskusikan kelompok kan kemarin ya. Ya, jadi berkelompok itu berdiskusi, mencari data, kemudian dari data itu kalian analisis, kemudian setelah dianalisis kalian menemukan akar masalahnya, setelah menemukan akar masalahnya kemudian kalian mencari solusi. Sudah selesai? Ya, jadi sudah sampai selesai, berarti di pertemuan hari ini kita melanjutkan tentang berikutnya ya. Kemarin kan kita baru sampai cinta ke 3 ya, sudah kan? Ya. Kemudian menentukan solusi sudah. Dan jangan lupa ini. Jadi di pertemuan hari ini masih ingat kan bahwa di akhir pertemuan akan ada reward bagi siswa yang terbaik dan kelompok terbaik.
sudah mempelajari ini. Jadi jangan tetap semangat, kita fokus dan konsentrasi. Ya, karena kemarin kita di indikator samping kita baru sampai sini kan menganalisis dampaknya kan. Nah, kalian kemarin sudah mencoba merancang laporan, mengerti solusi alternatif solusi, dan kalian sudah membuat dan hari ini kita akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian dalam bentuk infografis. Untuk makalah sudah? Sudah. Ya, kalau sudah berarti kan kita tinggal menyelesaikan 2 langkah terakhir, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Ya, kalian nanti menyajikan hasil, silakan berdiskusi dengan kelompok. Dari kelompok itu siapa yang mempresentasikan hasilnya, terus anggota yang lain itu mengobservasi hasil karya dari kelompok yang lain. Itu ya. Setelah nanti selesai, baru kalian itu kembali ke kelompok dan menganalisis dan mengevaluasi masalah yang kalian dapat dari kelompok-kelompok. Apakah bisa dipahami? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Mereka mempersiapkan diri untuk menyajikan hasil karya kalian. Untuk tempatnya ditentukan ya. Untuk kelompok 1 di sini, jajar ini, samping ini ya. Kelompok 1, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Ya, jelas. Kelompok 1 kelompoknya siapa? Meisa. Oh, kelompoknya Fahmi, kelompok 1. Berarti di sana ya. Kelompok 2, kelompoknya Salim di sini. Kelompok 3, kelompoknya Faisal atau Brilian, menggantikan ya karena Faisal sedang berhalangan hadir. Brilian di sana. Silahkan monggo dipersiapkan. Meja. Mau pakai kursi tadi kosong. Jadi kan kalau kalian pernah ke Surabaya itu gimana pendapat kalian tentang transportasi? Transportasinya kayak pas nggak kalau di Surabaya itu sangat banyak sekali pasar. Nah, maksudnya nggak padat atau macam-macam nggak setinggi Jakarta. Kenapa Surabaya itu pencemaran udara itu paling nomor 1 dari Indonesia. Kemudian di data sebuah tingkatan pencemaran udara itu kota Surabaya Jawa Timur itu menduduki peringkat 1 untuk pencemaran udara yang paling tinggi. Terus untuk tingkat pencemaran udara kota Surabaya sendiri menunjukkan semakin tingginya pencemaran di kota Surabaya. Dan data yang diberikan atau data yang diberikan oleh hal tersebut itu 46% dari seluruh yang diberikan di kota Surabaya itu adalah infeksi saluran pernafasan. Jadi ya sangat bersenambungan lah dengan pencemaran udara terkait dengan infeksi saluran pernafasan. Karena kan disebabkan sendiri oleh kayak gas-gas buangan dari transportasi yang sangat banyak itu mengakibatkan sampai 46% dari penyakit yang Surabaya itu pernapasan. Terus untuk sebabnya yaitu penyebab utama timbulnya kanker kuku dan kanker juga adalah semakin banyaknya kendaraan bermotor di Surabaya. Jadi untuk kendaraan bermotor sendiri menyumbang 85% pencemaran udara dan industri yang menyumbang 15% pencemaran udara di Surabaya. Selanjutnya akan di sini ada penyebab terjadinya pemukiman kumuh. Pertama penyebab terjadinya pemukiman kumuh itu berasal dari urbanisasi. Kan orang-orang itu pindah ke kota, itu dari desa ke kota itu
untuk mencari pekerjaan, menutupi kebutuhannya, kehidupannya, sehingga orang-orang yang dari desa yang mungkin tidak punya cukup dana buat menyewa tempat tinggal dan lain-lain itu memilih untuk tinggal di pemukiman kumuh, sehingga di pemukiman kumuh itu terdapat banyak orang dan pemukiman tersebut menjadi kotor dan tidak layak huni. Nah, selanjutnya ada pengangguran. Nah, kenapa pengangguran bisa menyebabkan adanya pemukiman kumuh? Karena pengangguran itu sendiri kan kayak pengangguran itu tidak punya pendapatan. Nah, otomatis nggak punya dana yang cukup buat menyewa tempat tinggal, sehingga mereka lebih memilih di tempat tinggal di pemukiman kumuh. Selanjutnya adalah pendidikan rendah. Nah, kenapa pendidikan rendah bisa menyebabkan pemukiman kumuh? Karena pendidikan rendah. Kalau kita berpendidikan rendah, otomatis kalau kita mau mendapatkan kerja itu susah, sehingga ya akan terjadinya pengangguran. Kembali lagi ke pengangguran itu tadi. Nah, untuk pendapatan rendah itu sama seperti hampir sama seperti pendidikan rendah sama pengangguran. Jadi kayak orang-orang itu gak punya cukup dana buat menyewa tempat tinggal kayak kos-kosan, rumahan itu, sehingga memilih tinggal di pemukiman kumuh kayak gitu. Terus selanjutnya ada pembangunan tidak merata. Jadi kayak pemerintah itu membangun faktor-faktor pendukung yang harusnya kayak gini kan, kayak orang tambah banyak di kota, urbanisasi semakin banyak semakin meningkat. Kenapa pemerintah itu kok nggak membangun perumahan secara merata gitu, malah membangun infrastruktur yang tidak mendukung adanya urbanisasi itu. Jadi kayak tempat tinggal itu kurang, sehingga mereka memilih untuk membuat lahan liar kayak di bawah kolong jembatan, di bantaran sungai, terus di bawah jalan tol itu sebagai tempat pemukiman. Terus selanjutnya salah satu penopang dan juga faktor kunci kesuksesan untuk program Katakan Banjir ini. Nah, dari program Katakan Banjir apakah ada yang ditanyakan? Apakah penerapan stakeholder dan pembuatan biopori itu nggak mengganggu budaya masyarakat? Misal yang dilakukan di Sumatera itu, hasilnya banyak kebudayaan-kebudayaan. Penerapan sistem itu bisa meminimalisir dampaknya dampak negatifnya. Untuk mengganggu sistem budaya masyarakat, kami pikir itu tidak, karena sebenarnya penerapan sistem polder dan pembuatan biopori ini kan lebih ke penggunaannya itu di daerah-daerah, jadi langsung diaplikasikan ke suatu area, bukan mengubah sistem tatanan masyarakat. Kalaupun ada, kan biasanya kan ada tanah-tanah adat, itu mungkin kita coba untuk menghindari tanah-tanah adat tersebut, karena kita juga berupaya untuk menghormati sesuatu yang sudah dihormati oleh masyarakat. Tadi saya baca itu pemerintahnya sudah bimbingan, tapi tetap aja gagal, soalnya mereka aliran itu kurang cepat. Terus sedangkan kalian juga menambah bahwa tetap menambahkan bahwa sistem yang tadi yang ada Usulan itu sendiri kan cuma menampung, cuma membatasi aliran air dan menampungnya di satu tempat. Tapi ketika kita membandingkan dengan Jepang sendiri, emang dari segi pemerintahan, dari segi aturan dan masyarakatnya sendiri, tapi Ya, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, tadi sudah kan presentasi dari kelompoknya masing-masing. Yang saya lihat, saya amati tadi untuk salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di kota. Saya lihat tadi dari kelompok 1 itu memaparkan tentang permasalahan di kota itu tentang pencemaran udara di kota Surabaya. Ya kan? Tadi pengambilan masalah pencemaran udara di kota Surabaya berdasarkan data apa? Itu dari jurnal ya. Oh ya, tentang permasalahan pencemaran udara di Surabaya berdasarkan jurnal dan data kan. Oke, sudah dimasukkan di makalah.
saran-sarannya dari kelompok lain tadi ditambahkan, dimasukkan di makalah tersebut ya. Kalau memang ada perbaikan infografis silakan. Mungkin kemudian dari kelompok kedua tentang ya pemukiman kumuh di Jakarta. Kenapa ngambil pemukiman kumuh, masalah pemukiman di Jakarta tadi? Data BPS Jakarta di Indonesia. Terus kemarin saya mendengar saya pemukiman kumuh tertinggi di Asia nomor berapa? Nomor 8 di Asia. Oh, jadi kamu ambil fokusnya pemukiman kumuh. Salah satu faktor utama adanya pemukiman kumuh di Jakarta itu kan urbanisasi. Karena faktor urbanisasi, berpindahnya orang biasa kok. Nah, solusinya gimana tadi? Solusi utamanya? Orang dari luar Jakarta ke Jakarta kan mungkin ada operasi apa namanya? Mesa orang Jakarta. Jadi kalau habis Lebaran biasanya ada sidak kan? Kalau pemukiman kumuh ngecek yang bukan KTP Jakarta diharapkan kembali lagi. Operasi justisia atau apa itu dia ngecek. Biasanya itu ramenya itu ketika habis Lebaran atau habis liburan, orang habis mudik kan, biasanya kembali ke kota itu dengan membawa tetangga, saudara untuk mencari peruntukan ke kota. Itu bisa kalau di Jakarta seperti itu. Ya, mungkin bisa pembatasan. Jadi biar enggak biar jelas yang kerja di Jakarta ya orang Jakarta saja. Karena udah terlalu penuh Jakarta. Itu ya. Itu mungkin salah satu. Ya, tidak masalah lagi. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 3, Julian. Siapa yang buat makalah ini? Semuanya. Coba Malika jelasin kenapa ngambil apa ini? Judulnya? Attack on Banjir. Oh, Attack on Banjir Palembang. Kenapa ambil Palembang? Palembang itu masuk di 20 daerah Indonesia yang rawan banjir. Terus di Makassar itu juga nomor 1. Nomor 1 ya. Berdasarkan data apa ini? Dari jurnal kan? Iya, dari itu. Dari Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Oh, BKSDA. BKSDA dari Jakarta. Ya, BKSDA bisa dia bawa ternyata di Sumatera Selatan paling tinggi itu ada wilayah Palembang. Itu penyebabnya apa? Karena drainasenya itu kurang memadai. Faktor drainase kurang memadai. Sampahnya ya. Oke. Jadi drainase, sampah. Dan itu solusi utamanya? Kita solusinya itu pertama itu dirangkum dengan program kita bikin program banyak ada banjir. Jadi di sini tuh yang pertama itu bikin drainase yang mengadaptasi dari Belanda ya. Juga udah diterapin di kota-kota besar di Indonesia juga. Jadi udah diterapin. Udah diterapin. Contohnya apa sih? Sistem polder. Itu kayak banjir kanal bukan? Ya, kalau banjir kanal kan di Jakarta ya banjir kanal barat, banjir kanal timur. Jadi aliran berlebih itu ditampung di danau itu dan nggak masuk pusat kota. Palembang juga gitu. Terus apa lagi? Itu pembatas geopark. Jadi geopark itu kayak bikin bangunan di sana nanti itu sama dengan di kota Makassar. Itu kan nanti kalau masuk di tanah-tanah nanti tanah itu bisa buat kalau misalkan air masuk itu bisa langsung menyerap gitu ke tanah-tanah langsung masuk ke lubang geopark berarti langsung ke diserap sama tanah. Itu pun nggak ada daerah resapan air ditambahkan contohnya dengan membuat ruang terbuka hijau. Ada itu di mas ada
tapi dimaksud ini tuh di biopori tetapi Oh di biopori kan sistemnya beda. Biopori kan buat lubang kan ya. Mungkin bisa ditambahkan nanti di sini tuh Palembang coba dicek ruang terbuka hijau Palembang itu berapa persen? Kan standarnya berapa? 30% ya. 30% dari luas wilayah itu minimal. Kalau ternyata Palembang itu kurang dari 30, mungkin itu salah satu juga penyebab kenapa Palembang itu sering banjir karena kurang daerah resapan air. Coba nanti dicek lagi ya. Kalau ada ditambahkan di makalah tersebut. Atau mau diperbaiki lagi integrasinya. Oke? Ya, terima kasih. Kelompok 3. Terus saya pengen cek hasil dari observasi. Tadi Suci. Observasi kelompok mana? Kelompok 2. Kelompok 2 harus dengarkan ya. Ya, yang kelompok 2. Monggo. Ya, jadi kelompok 2 itu membahas tentang pemukiman kumuh di Jakarta. Jadi pemukiman kumuh itu pemukiman yang tidak layak huni dan sarana prasarananya itu tidak memenuhi syarat. Faktor dari pemukiman kumuh itu tadi itu maraknya kemiskinan. Jadi kemiskinan ini disebabkan oleh yang pertama urbanisasi, terus pengangguran, pendidikan rendah, pendapatan rendah, serta pembangunan yang tidak merata. Ada lagi? Dampaknya itu yang pertama kesehatannya menurun, yang kedua pencemaran air. Jadi kalau misalnya pemukiman kumuhnya itu dibangun di sekitaran sungai, itu jadi menyebabkan pencemaran air karena mungkin aja mereka itu membuang sampahnya sembarangan, dan itu pas airnya surut itu kan harusnya diuruk, tapi karena ada pemukiman kumuh di sampingnya, digeruk, tapi karena ada pemukiman kumuhnya itu jadi gak bisa digeruk kan itunya sungainya. Terus dampaknya berikutnya adalah kriminalitas. Terus solusi yang dipaparkan oleh kelompok 2 adalah yang pertama subsidi rusun, yang kedua lapangan pekerjaan, perluasan lapangan pekerjaan, yang ketiga pemberdayaan sumber daya manusia, dan yang terakhir pendidikan. Saya kira ada yang disarankan untuk kelompok 2 hasilnya. Ada tambahan yang mungkin perlu ditambahkan dari situ? Apa sudah cukup? Ada nggak tadi? Oh, mungkin itu kalau kita kayak kan mereka kan melaporkan ini subsidi rusun kan. Yeah. Nah, selain subsidi rusun itu juga kan yang pernah saya lihat rusun itu tuh nggak terawat banget. Jadi orang-orang yang tinggal di rusun itu kan mereka kan dikasih fasilitas sama pemerintah, tapi justru mereka tuh nggak merawat karena rusun itu kotor banget dan mereka tinggal di situ seenaknya aja. Jadi kalau menurut kami tadi, kami kasih saran mungkin bisa dilakukan pengecekan oleh pemerintah. Jadi mungkin setiap berapa bulan sekali ada pengecekan rusun, ya pengecekan fasilitasnya, terus di kebersihannya. Karena kan kalau misalnya rusunnya itu tetap kotor kan balik lagi kesehatannya juga tetap nggak bisa meningkat. Oke, terima kasih Sip. Kita pulang. Terus dari kelompok 2 tadi yang ke kelompok 1 siapa? Ya, kalian gimana? Kelompok 1 membahas terkait bagaimana udara di daerah Surabaya dan merupakan peringkat pertama di Indonesia pencemaran udaranya. Dampaknya itu infeksi saluran pernapasan sebesar 46% dari 10 penyakit ada di Surabaya. Nah, sebabnya itu yang pertama adalah banyaknya kendaraan bermotor itu sebesar 85% dan asap industri 75%. Dan penyebab-penyebab lainnya itu seperti pembangunan di tengah kota, kayak pembangunan hotel, pembangunan mall dan lain-lain kan di tengah kota kan kadang pembangunan tersebut masih dijalankan. Nah, solusi dari kelompok pertama adalah pertama peraturan pembatasan kendaraan pribadi, yakni di jam-jam tertentu. Yang kedua penggunaan kendaraan konvensional. Yang ketiga bahan bakar ramah lingkungan. Yang dipaparkan oleh kelompok 1 tadi adalah perpindahan dari penggunaan premium ke pertalite karena kandungannya lebih sedikit ya. Yang keempat adalah penggunaan transportasi listrik. Yang kelima menambah rumah terbuka hijau atau memperbanyak atau memperbaiki yang rusak-rusak itu diperbaiki lagi. Oke.
Untuk tadi ada beberapa saran masukan dari para observer juga. Yang pertama, memaksimalkan kendaraan umum. Untuk kan dari transportasi listrik, kita tahu sendiri pada saat ini di Surabaya itu, khususnya Indonesia sendiri, penggunaan kendaraan bermotor sangat banyak dan tidak bisa secara langsung ke arah kendaraan listrik, dan juga kendaraan listrik juga biayanya sangat mahal, soalnya belum diproduksi secara massal. Oke, dalam masa transisi tersebut, baiknya itu memaksimalkan kendaraan umum, yakni seperti bis kota, kereta kota, dan nanti juga ditambah dengan untuk kayak jadwal pemberangkatannya itu diperbanyak lagi, yang sebelumnya setengah jam jadi 10 menit atau 20 menit sekali, sehingga masyarakat itu bisa menggunakan kendaraan umum secara enak lah gitu, supaya berpindah, dan juga fasilitasnya juga dimaksimalkan kembali. Yang kedua, yakni RTH itu seperti yang disampaikan kelompok 1, memaksimalkan di samping jalan seperti trotoar dan lain-lainnya, dan juga tambah dari Pak Arif tadi untuk memaksimalkan rooftop atau atap dari sebuah mall atau hotel, kan biasanya ada rooftop yang bisa diakses, itu diberikan ditanami tanaman hijau, dan juga tadi ada saran juga untuk menambahkan di setiap rumah-rumah yang di samping jalan khususnya yang agak luas itu, di setiap halamannya disisihkan tempat untuk ditanamkan tanaman hijau juga untuk mengurangi polusi. Mungkin segitu. Terima kasih. Kelompok 3, kelompok 2. Ya, apa hasilnya? Kurang lebih juga sama seperti yang sudah disampaikan sama kayak kan membahas tentang pemukiman umum dan penduduk miskin juga meningkat, makanya pemukiman umum di Jakarta itu juga banyak. Terus penyebabnya itu antara lain urbanisasi, pengangguran, pendidikan yang rendah. Dan dari pendidikan rendah kan itu untuk mendapatkan jadi susah jadi pengangguran. Terus pembangunan tidak merata. Terus tidak membangun bangunan yang bisa mendukung urbanisasi tersebut. Tidak kan pembangunan tidak merata, jadi tidak mendukung dari pembangunan tidak mendukung dari kan urbanisasi kan biasanya orang jadi ada pemukiman, terus kan jadi mereka jadi beberapa itu kurang tidak mendapatkan tempat tinggal. Nah itu tuh dari pembangunan tidak merata ini kan hal itu juga mendukung adanya urbanisasi itu. Dari urbanisasi kan harusnya kan ada bangunan yang bisa untuk orang-orang yang urbanisasi ini menyediakan tempatnya. Terus dampaknya sendiri itu kesehatan menjadi menurun karena faktornya juga kan sampah juga menumpuk banyak, jadi kesehatan menurun. Lalu pencemaran air dan kriminalitas yang disebabkan karena adanya pengangguran, terus sedangkan mereka harus memenuhi kebutuhan mereka. Terus solusi yang disampaikan sama kelompok 2 tadi itu yang pertama subsidi susun, terus habis itu lapangan pekerjaan yang memperluas lapangan pekerjaan seperti UMKM, lalu pemberdayaan SDM, dan yang terakhir pendidikan yang rata, kualitasnya sama semua rata. Terus saran saya juga kan subsidi dusun itu kan kebanyakan orang-orang kan juga banyak yang tidak mau masuk ke rusun sendiri, kayak mereka tetap kekeh ingin tinggal di pemukiman itu karena kan rusun sendiri juga masih bayar, sedangkan mereka kan juga kebanyakan kan nggak punya pekerjaan, jadi kan percuma mereka nggak suka juga bayar. Jadi selain mereka mensubsidi, terus mereka tuh juga bisa menyediakan lowongan pekerjaan, jadi mereka jadi lowongan. Oke, terima kasih, Bos. Yang kelompok ini tadi udah belum ya? Belum. Coba simak. Kelompok banjir belum tadi lupa saya. Ya, dari kami, saya Rini Nano, saat menuju kelompok 3 yang menjelaskan tentang banjir. Mereka mengambil daerah seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 bahwa mereka mengambil daerah Palembang karena pada tahun 2018 dan 2019 ditemukan fakta bahwa
Palembang adalah paling tinggi di Sumatera Selatan tentang banjir yang ada di Sumatera itu sendiri. Nah, di sana mereka memiliki solusi, yaitu adalah untuk dengan polder, di mana polder nantinya akan membutuhkan daerah yang luas sebagai sistem yang di sebelahnya si sungai itu sendiri buat mengalihkan, ya, untuk mengalihkan air yang berlebih dari sungai itu ke polder yang nantinya air tersebut dapat diolah untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Lalu mereka juga memberikan solusi, yaitu adalah biopori, di mana itu adalah lubang untuk sampah organisme. Nah, di sana menurut mereka mengapa mereka mengambil biopori, karena menurut mereka hal tersebut dapat membuat kompos secara alami dan juga dapat meningkatkan kualitas serapan daya serap tanah itu sendiri, yang akhirnya banjir itu bisa terhindari juga. Nah, yang terakhir adalah solusi dari mereka adalah edukasi masyarakat, yang menurut mereka adalah salah satu kuncinya, karena masyarakat menjadi pemeran utama dalam suksesnya pencegahan banjir ini sendiri. Oke, ada tambahan dari kamu? Udah. Solusinya coba. Jadi kami kan dari tadi yang dibuat sampah di biopori itu kan sampah organik. Jadi di sungai itu masih ada sampah anorganik. Nah, terus diapakan? Jadi menurut kami itu dibuatkan sebuah bank sampah. Nah, bank sampah itu dibuat oleh pemerintah. Nah, kan walaupun bank sampah, masyarakat belum tentu mau ngapain ke bank sampah, mending langsung buang. Nah, kan biasanya gitu. Nah, kami juga memberikan sebuah saran buat pemerintah untuk kayak bank sampahnya itu dikasih imbalan buat orang yang buang sampah ke situ. Kayak nabung gitu ya, ya. kayak ATM keluar. Nah, itu solusi sampah dapat uang gitu ya. Itu kalau penerapan bank sampah plus imbalan sudah ada di Korea Selatan. Oh, di Korea Selatan. Iya. Itu. Jadi kayak berbentuk ATM gitu. Jadi sampahnya dibuat ATM gitu. Ya, ya. Jadi ada ada masuk Pak. Jadi itu ada pemilahnya enggak? Nanti kamu masukin aja sampah apapun dimasukin, ada enggak alat penyaring sampah plastik berapa harganya? Sampah ada ya. Ada ya. Oke. Di laporan ada? Siapa yang tadi ditambahin ya? Ya. Oh iya, maaf. Ya. Oke, siap. Jadi nanti mungkin kalau mau diperbaiki monggo, yang penting di makalahnya sudah jadi ya. Oke, terima kasih. Komentar untuk kita semuanya. Jadi dari beberapa permasalahan itu dapat kesimpulan bahwa sebagian besar permasalahan lingkungan di kota itu disebabkan oleh kita, manusia, oleh manusia. Bisa dari masyarakat itu sendiri yang ada di situ, atau mungkin di luar masyarakat itu. Seperti tadi mungkin pencemaran udara, apakah murni orang Surabaya semuanya? Ternyata belum tentu, ternyata banyak juga orang yang hitungannya komuter atau yang berbolak-balik PP, mungkin orang sekitar Surabaya seperti Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Bangkalan yang mungkin bisa berkontribusi terhadap pencemaran udara. Selanjutnya tadi dari kelompok 2, ya, tentang apa tadi? Pemukiman kumuh, sebagian besar juga yang tinggal di pemukiman kumuh itu rata-rata orang asli Jakarta atau pendatang. Itu orang di luar Jakarta. Salah satu penyebabnya tadi apa? Kurangnya pemerataan pembangunan. Kunci itu. Kalau wilayah itu enggak, mungkin wilayah kota di Indonesia itu hampir seperti Jakarta. Secara modernisasi, secara perputaran uang, ya kan? Mungkin orang akan nggak perlu ke Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Mungkin cukup di Pasuruan kota, atau mungkin di Surabaya nggak usah jauh-jauh, atau mungkin di Jember atau di mana. Nah, pembangunan itu merah. Selanjutnya untuk kelompok 3 tadi tentang banjir. Banjir apakah disebabkan hanya karena sungai di Palembang saja, atau itu permasalahan dari hulunya? Ya mungkin ada permasalahan dari hulu juga kan. Mungkin nanti bisa dicek lagi apakah permasalahan dari hulu-hulunya Sungai Musi itu di mana. Oh ternyata itu juga mungkin terjadi alih fungsi lahan. Tadinya lahan hutan untuk peresapan ternyata berubah menjadi
lahan yang bukan fungsi untuk peresapan, mungkin jadi pariwisata atau jadi perkebunan yang otomatis yang saat tidak langsung itu bisa menyebabkan berkurangnya resapan air. Mungkin seperti itu bisa dipahami. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan selain saya dari permasalahan itu? Ada yang mau berpendapat? Kalau nggak ada nggak? Sabita? Jelas ya? Kalau nggak ada, ya. Kalau nggak ada, kita lanjut untuk mengetahui seberapa paham materi juga. Nanti ada quiz. Ada quiz ya? Ya, untuk melihat merefleksi apa yang kalian pelajari selama ini dalam pertemuan yang lalu sama pertemuan sekarang. Bisa dilihat di e-learning madrasah. Coba dibuka e-learning madrasah. Mau pakai elma.scpasuruan.sch boleh. Ya, silakan mulai mengerjakan, waktunya 15 menit. Dimulai dari sekarang. Bisa lihat? Enggak, kita lihat skornya yang kira-kira pengerjaannya paling cepat. Mulainya kan sama 1448 kan? Ya, yang paling cepat selesai yang mana? Sabita. Berarti paling paling baik itu Sabita. Selamat. Selamat.
Ya, seperti janji saya di pertemuan yang lalu, sekarang saatnya pembagian bagi peserta terbaik dan kelompok terbaik. Dilihat dari kalau peserta terbaik dari keaktifan dia, mungkin cara pemahaman materinya, kemudian cara penjelasannya, bisa dari observernya bisa, atau dari presenter dari kelompok itu. Ya, kemudian kelompok terbaik saya lihat dari hasil karyanya sama bagaimana presenter kelompoknya. Siapa? Itu dari kelompok terbaik. Bisa dan ditambah dari hasil makalah. Oke? Jelas? Jelas. Semoga jadi penyemangat kalian. Ya, lanjut ya. Jelas kalian. Untuk peserta terbaik jatuh kepada Fatihul Ilham. Iya, sini. Tetap di sini Fatihul. Selanjutnya untuk kelompok terbaik berdasarkan demografisnya, kemudian dari pemaparannya jatuh kepada kelompok Dahlan Salim. Monggo kelompoknya. Ya, kelompok semuanya. Ayo, semuanya. Infografis. Kameranya sana. 3 Pak. 2. Oke. Katanya siapa ini? Salim. Salim. Ini ya, diterima. Ya, sama satu lagi untuk tadi hasil terbaik pekerjaan soal. Oke. Selamat semua. Sudah sore, silakan berkemas-kemas. Nanti bukan waktunya habis, silakan berkemas-kemas. Dan jangan lupa ya untuk pertemuan selanjutnya, silakan dipelajari materi dari bab awal tentang wilayah sampai materi terakhir ini untuk persiapan ya penilaian akhir. Silakan dipelajari. Di pertemuan selanjutnya kita akan review materi kembali. Ya, materi kemarin dari perwilayahan, wilayah perwilayahan, kemudian tentang desa, tentang kota untuk persiapan PAS biar nanti kalian lebih siap, lebih menguasai materi dan harapannya nilai kalian itu sesuai dengan harapan di atas Oke, jelas? Jadi kalau sudah jelas silakan berkemas-kemas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pertemuan hari ini, kurang lebihnya maaf, tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ali, semoga berkah atas ilmunya. Amin. Semoga menjadi anak yang soleh-solehah. Amin.
Selamat sore.